Bayangin, kalau gue bilang Majapahit yang kita elu-elukan itu sebenarnya cuma karyawan dari kerajaan lain yang jauh lebih kaya raya, jauh lebih penting di mata dunia saat itu. Nggak percaya? Bagus. Sebagian besar dari kita, kalau ditanya kerajaan mana yang paling keren di Nusantara, pasti refleks jawabannya Majapahit atau Sriwijaya. Nggak salah sih, Majapahit itu kayak superstar Hollywoodnya sejarah kita. Wilayahnya gila-gilaan, hampir mencakup Nusantara. Sriwijaya, Raja Maritim, ngontrol Selat Malaka, jalur Sutra Laut. Keduanya keren, nggak ada yang membantah. Tapi gini loh, coba kita duduk sebentar di warung kopi. Lo pesan kopi, gue pesan teh. Sekarang kita bahas Majapahit itu keren karena apa? Karena luasnya. Mereka itu kayak punya warung kopi terbesar dengan cabang terbanyak di seluruh Indonesia. Semua orang kenal. Mereka menguasai. Nah, sekarang gue kasih tebak-tebakan. Ada kerajaan yang wilayahnya kecil banget. Mungkin kalau di peta cuma kelihatan kayak tai lalat. Tapi kerajaan kecil ini dia nggak butuh punya cabang di mana-mana. Kenapa? Karena dia menguasai satu-satunya sumber dari bahan baku paling mahal, paling dicari, dan harganya setara emas di seluruh dunia selama ratusan tahun. Kalau Majapahit itu bos warung kopi terbesar, kerajaan ini adalah sultan yang punya satu-satunya kebun kopi langka yang harganya bikin bos Majapahit kelihatan kayak tukang parkir. Ini bukan dongeng, ini fact check sejarah yang sering kita lewatkan karena kita terlalu fokus sama Pulau Jawa atau Sumatera. Kenalkan Kerajaan Ternate dan Tidore. Dua kerajaan kembar ini yang letaknya di Maluku Utara dikenal sebagai The Spice Kings. Kenapa? Karena di Maluku Utara, terutama di pulau-pulau kecil di sekitarnya, itulah satu-satunya tempat di muka bumi di mana cengkeh dan pala tumbuh subur secara alami. Cuma di situ. Bukan di Jawa, bukan di Sumatera, bukan di India, apalagi di Eropa. Cuma di Maluku. Lo mungkin mikir, cengkeh, pala, receh amat. Tunggu dulu. Di abad pertengahan, sebelum penemuan kulkas, rempah-rempah itu bukan cuma bumbu, tapi juga pengawet makanan, obat-obatan, dan simbol status sosial tertinggi. Harga cengkeh dan pala di Eropa itu bisa dibilang gila. Para pedagang Arab sampai harus jalan kaki ribuan kilometer melewati Majapahit dan Sriwijaya cuma buat dapat rempah-rempah ini. Ketika sampai di Venesia atau Lisbon, harganya naik 10.000%. Satu kantong cengkeh bisa dibarter dengan satu peti emas, bahkan satu rumah. Bayangin, lo pegang kunci satu-satunya untuk sesuatu yang dibutuhkan seluruh dunia. Lo nggak perlu pasukan besar buat nakut-nakutin. Lo cuma perlu bilang, nggak ada cengkeh tahun ini, dan ekonomi Eropa bisa kolaps. Ternate dan Tidore itu bukan cuma kerajaan, mereka itu OPEC-nya abad ke-15, penguasa moneter rempah dunia. Sultan-sultan di Ternate, seperti Sultan Baabullah, itu benar-benar sultan sejati. Mereka berhadapan langsung dengan kekuatan-kekuatan global paling sangar saat itu, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Ketika Eropa datang ke Nusantara, mereka nggak datang buat ngajak ngopi ke Majapahit yang saat itu sudah mulai melemah. Mereka datang berkelahi dan membangun benteng langsung di Maluku. Kenapa? Karena disitulah uangnya, disitulah pusat kekayaan dunia. Coba kita bandingkan. Majapahit, kebesaran utamanya ada di prestise dan wilayah. Mereka dihormati. Ternate, kebesaran utamanya ada di kekayaan dan pengaruh global. Mereka diincar. Ini dua level kekayaan yang berbeda. Majapahit kaya secara aset. Ternate Tidore kaya secara likuiditas dan nilai tukar internasional. Kalau Majapahit itu adalah land-based empire yang kaya dari tanah dan hasil pertanian,
Dan Ternate Tidore adalah monopoly-based empire yang kaya dari harga komoditas yang gak masuk akal. Maka kita harus lihat Sriwijaya. Kekayaannya bukan dari produk yang mereka tanam atau tanah yang mereka kuasai, walaupun ada, tapi dari posisi geografisnya. Mereka menguasai Selat Malaka. Bayangin, di abad ke-7 sampai ke-13 Masehi, Selat Malaka itu adalah Suez Canal dan Panama Canal digabung jadi satu. Semua kapal dagang dari Tiongkok harus melewati selat itu untuk mencapai India, Persia, dan Mediterania. Sriwijaya nggak perlu repot-repot memproduksi banyak barang berharga. Mereka hanya perlu memungut pajak. Mereka adalah gateway keeper. Oke, kita bergerak maju ke abad ke-16 dan ke-17. Setelah Portugis menaklukkan Malaka dan VOC mulai menggerogoti Ternate, pusat kekayaan dan perlawanan bergeser ke barat, Kesultanan Aceh Darussalam. Aceh disebut the land of pepper. Lada atau merica itu adalah komoditas penting kedua setelah cengkeh dan pala. Sultan Iskandar Muda nggak cuma mengontrol lada yang dihasilkan di pesisir Sumatera, tapi juga menjadi pusat perdagangan utama yang menghubungkan Asia Selatan dan Kekaisaran Ottoman di Turki. Tahu nggak sih, Aceh punya hubungan diplomatik langsung dengan Ottoman dan Inggris. Mereka kirim utusan, minta bantuan militer, dan yang paling penting, membeli teknologi perang. Pelajaran penting dari kontroversi siapa yang paling kaya ini adalah bahwa sejarah Indonesia tidak seharusnya hanya dilihat dari perspektif Jawa sentris. Kenapa kita selalu mengagungkan Majapahit? Karena sisa-sisa fisiknya lebih mudah ditemukan dan diinterpretasikan sebagai negara bangsa modern. Tapi, kerajaan maritim di Sumatera, Maluku, dan Sulawesi mewariskan identitas ekonomi kita sebagai negara kepulauan. Kekayaan mereka adalah perekat yang membuat para penjajah berjuang mati-matian untuk menguasai seluruh kepulauan. Mereka membuktikan bahwa harta karun terbesar Nusantara bukan hanya tanahnya, tapi lautnya. Jadi, ketika lo lagi nyeruput kopi yang pakai gula sambil nyemil gorengan yang pakai lada, ingatlah, sejarah kekayaan bangsa ini jauh lebih kompleks dari sekadar luas wilayah. Komen di bawah, model kekayaan mana yang menurut lo paling keren? Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace! The rice is good this season. Yes, the harvest is